Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih materi yang kita punya, khususnya bab 8. Judulnya aja udah bikin penasaran. Lebih banyak itu berbeda. Pernah nggak sih teman-teman lihat sekawanan burung camar gitu di pantai, geraknya bisa barengan banget kayak satu unit? Atau mungkin pernah dengar cerita Christian Huygens di tahun 1665, waktu dia lagi sakit, dia merhatiin 2 jam bandul besar di kamarnya, kok bisa ya tiba-tiba detaknya jadi sinkron gitu? Nah, fenomena kayak gini nih yang namanya kemunculan atau emergence yang bakal jadi fokus kita. Kita coba bongkar gimana kumpulan banyak hal simple bisa jadi sesuatu yang baru dan ya beda banget. Tepat sekali, itu inti dari gagasan lebih banyak itu berbeda yang ditekankan banget sama fisikawan P.W. Anderson. Intinya gini, kalau kita punya kumpulan partikel yang banyak banget, mau itu molekul air, elektron dalam logam, atau bahkan bintang di galaksi, sistem ini secara keseluruhan bisa nunjukin sifat atau hukum baru, sesuatu yang sama sekali nggak ada di satu partikelnya aja. Ini bukan sekedar penjumlahan biasa, tapi kayak ada lompatan kualitas gitu. Nah, kita bakal lihat gimana ide ini sedikit menantang pandangan tradisional yang mikir kalau udah paham bagian terkecilnya, ya udah paham semuanya. Kayak mau ngerti lautan cuma dari satu molekul H2O aja gitu kan nggak bisa ya. Wah, iya juga ya. Ini kayak buka kacamata baru buat lihat fisika ya. Jadi nggak cuma soal nyari partikel paling kecil terus, tapi juga gimana kerumunan partikel itu sendiri bisa bikin keajaiban. Oke deh, mari kita telusuri bareng-bareng. Gimana kerumitan kolektif ini bisa bikin fenomena sekeren superkonduktivitas misalnya. Listrik ngalir tanpa hambatan sama sekali loh. Atau bahkan katanya ada kesempurnaan kuantum yang anehnya malah muncul dari material yang nggak sempurna. Gimana ceritanya tuh? Siap ya kita telusuri ini? Oke, kita mulai dari konsep emergence itu sendiri deh. Contoh kawanan burung atau jam Huygens tadi kan lumayan gampang dibayangin ya. Pasti Huygens juga heran tuh, lihat jam bandulnya yang awalnya mungkin beda-beda ritmenya, kok lama-lama jadi harmonis tapi ayunannya berlawanan arah. Secara fisika nih, gimana sih interaksi antar jam ini bisa maksa mereka jadi sinkron gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, pengamatan Huygens itu contoh klasik yang bagus banget. Bayangin gini, ada getaran kecil banget dari tiap ayunan jam itu. Getaran ini merambat lewat balok kayu tempat mereka gantungan. Nah, balok kayu ini jadi kayak semacam saluran komunikasi gitu, yang nggak kelihatan. Interaksi kolektif inilah, pertukaran getaran halus ini yang pelan-pelan mendorong kedua jam ke satu konfigurasi yang paling stabil, yaitu tadi, berayun sinkron tapi fasenya berlawanan. Perilaku sinkron ini, nah inilah sifat emergennya. Sifat baru yang muncul dari sistem keseluruhan. 2 jam plus balok kayu. Kita nggak akan pernah bisa nebak ini kalau cuma lihat 1 jam bandul aja. Prinsipnya yaitu, interaksi antar komponen sekecil apapun bisa melahirkan organisasi atau sifat baru di level sistem yang lebih besar. Jadi bener-bener beda ya pendekatannya sama reduksionisme yang kayak keyakinan beberapa fisikawan hebat, contohnya Dirac mungkin ya, yang merasa hukum paling dasarnya udah ketemu. Tapi ya ampun persamaannya rumit banget kalau buat banyak partikel. Emergence ini berarti nawarin sudut pandang lain gitu ya? Betul. Reduksionisme itu kan ibaratnya gali terus ke bawah, cari penjelasan di level paling dasar, partikel terkecil. Penting banget sih itu, nggak diragukan lagi. Tapi emergence ini ngingetin kita bahwa tiap tingkat organisasi di atasnya, dari atom ke molekul, sel, organisme, sampai ya materi padat kayak logam atau kristal, itu bisa punya hukumnya sendiri, propertinya sendiri, bahasa deskripsinya sendiri, yang efektif dan fundamental di skalanya masing-masing. Ibaratnya kita tahu semua spek batu bata, tapi belum tentu ngerti arsitektur katedral kan? Atau tahu nada B-flat, tapi nggak otomatis bisa bikin simfoni Beethoven. Jadi emergence bukan nolak reduksionisme, tapi lebih ke melengkapi. Menekankan bahwa lebih banyak itu seringkali berarti berbeda secara kualitas. Gitu. Oke, paham. Nah, kalau interaksi kolektif ini bikin keteraturan baru, gimana persisnya keteraturan itu muncul? Kan awalnya mungkin acak tuh. Di materi kita ini disebut peran pematahan simetri atau symmetry breaking. Agak aneh ya istilahnya, mematahkan simetri kok malah bikin teratur. Bisa tolong dijelasin pakai contoh gampang nggak? Mungkin pas air jadi es gitu.
Ya, konsep pematahan simetri ini yang banyak dikembangin sama Lev Landau itu salah satu kunci penting banget buat ngerti gimana keteraturan muncul, terutama pas ada perubahan fasa. Coba bayangin air di gelas deh. Molekul H2O kan gerak acak tuh kemana-mana. Kalau kita lihat dari sudut manapun rata-rata lingkungannya sama aja, simetris banget kan? Nah sekarang kita dinginin air itu sampai beku, jadi es. Apa yang terjadi? Molekul-molekul H2O berhenti gerak acak, terus nyusun diri jadi pola kisi kristal yang rapi banget. Es itu punya struktur. Nah, struktur kristal ini simetrinya lebih rendah dibanding air cair tadi. Kita nggak bisa lagi muter kristal es sembarangan terus tampilannya sama. Cuma putaran sudut tertentu aja yang bikin polanya balik lagi. Jadi, keteraturan si struktur kristal ini muncul justru karena simetri yang lebih tinggi, yaitu keseragaman acak air cair itu patah atau berkurang pas membeku. Jadi, keteraturan itu lahir dari pematahan simetrik. Oke, mulai kebayang. Jadi keseragaman yang sempurna, tapi acak itu hilang, diganti pola teratur yang sebenarnya kurang simetris, tapi lebih spesifik. Ini kayaknya nyambung ke debat panas antara Anderson sama Weinberg soal dana Superconducting Super Collider SSC dulu itu ya. Soal fokus utama fisika mau kemana? Cari partikel dasar terus atau ngertiin fenomena kompleks yang muncul ini? Nah, itu dia poin pentingnya. Debat SSC itu benar-benar nunjukin tegangan filosofis ini. Weinberg kan fisikawan partikel ya. Dia berjuang buat SSC sebagai mesin pencari hukum paling fundamental di energi tertinggi. Sebaliknya, Anderson jagoannya fisika benda padat yang ngurik perilaku kolektif materi. Dia argumen keras banget kalau fenomena emergen, hal-hal baru yang muncul dari kompleksitas banyak partikel ini, itu sama fundamentalnya. Dia merasa fisika yang mempelajari gimana lebih banyak itu berbeda, kayak superkonduktivitas yang aplikasinya jelas ada, itu sering dianggap kayak kelas 2, padahal isinya penemuan dasar juga. Argumen Anderson ini, yang nekenin pentingnya ngerti kemunculan, itu kabarnya ikut pengaruhin keputusan politik buat batalin SSC. Ini nunjukin betapa perdebatannya tuh dalam banget soal apa sih yang lebih penting dalam sains. Menarik ya. Nah, kalau detail mikroskopis itu nggak selalu jadi penentu utama di skala besar, kayak kata Anderson tadi. Terus gimana fisikawan bisa tahu mana detail yang penting, mana yang bisa diabaikan aja pas lihat gambaran besarnya? Ada cara sistematisnya gitu buat nyarin detail-detail ini. Nah, disinilah kontribusi luar biasa dari Kenneth Wilson masuk. Dengan kerangka kerja yang namanya grup renormalisasi atau renormalization group. Ini bukan grup orang ya, tapi lebih kayak perangkat matematika yang canggih. Buat ngertiin gimana deskripsi fisika suatu sistem itu berubah kalau kita ubah skala pengamatannya. Bayangin aja kayak kita nge-zoom out dari gambar yang detail banget. Wilson nunjukin cara buat ngelompokin berbagai jenis interaksi atau parameter dalam model matematikanya, biasanya disebut Hamiltonian, jadi 3 kategori. Ada yang relevan, makin penting pas di zoom out. Ada yang irrelevan, pengaruhnya makin kecil, bahkan hilang pas di zoom out. Terus ada yang marginal, pentingnya tetap aja di berbagai skala. Tunggu, coba saya pahami dulu nih buat kita semua. Jadi, kalau pakai logikanya Wilson, teori paling dasar di skala super kecil itu loh, teori segalanya, yang sering dicari-cari, bisa jadi sebagian besar isinya itu detail-detail yang irrelevan ya. Nggak penting buat ngejelasin fenomena yang kita lihat sehari-hari atau di skala energi yang lebih rendah. Gitu kasarnya. Ya, secara esensial bisa dibilang gitu. Pas kita zoom out ke skala makroskopis, detail-detail mikroskopis yang irrelevan ini kayak luntur aja, hilang dari gambaran efektifnya. Perilaku sistem di skala besar jadinya didominasi sama parameter yang relevan dan marginal tadi. Nah, bagian paling kerennya, parameter marginal ini seringkali ditentukan oleh simetri dasar sistemnya. Inilah penjelasan matematis kenapa sistem yang mikroskopisnya beda jauh, misalnya magnet dari spin atom sama air beku jadi es, kok bisa nunjukin perilaku universal yang sama persis di dekat titik kritis transisi fasanya. Mungkin karena mereka punya simetri fundamental yang sama, dan simetri inilah yang selamat dari proses zoom out renormalisasi dan jadi hukum utama di skala besar. Renormalisasi ini nunjukin betapa kuatnya peran simetri sebagai prinsip pengorganisasian di alam. Oke, mari kita lihat contoh yang paling dramatis nih dari fenomena kuantum kolektif ini, di mana lebih banyak benar-benar jadi berbeda. Superkonduktor deh misalnya, material yang bisa ngalirin listrik tanpa hambatan sama sekali di bawah suhu tertentu. Gimana bisa sih perilaku ajaib ini muncul dari sekumpulan elektron biasa?
Superkonduktivitas itu kayak contoh paling top buat emergence dan pematahan simetri di dunia kuantum. Jadi, di dalam material superkonduktor, pas suhunya dingin banget, di bawah suhu kritis, elektron-elektron yang biasanya saling tolak, ini malah jadi berpasangan. Gimana caranya? Lewat interaksi nggak langsung sama getaran kisi kristal material itu. Getaran ini bisa dibayangin kayak gelombang suara super kecil di padatan, namanya ponon. Dua elektron bisa saling tuker ponon, terus jadi kayak ada ikatan lemah gitu, membentuk pasangan Cooper. Nah, ajaibnya di sini. Pasangan Cooper ini, biarpun isinya dua elektron, fermion, secara kolektif kelakuannya jadi kayak partikel jenis lain, namanya boson. Kalau elektron itu ibarat tamu pesta yang individualis, maunya kursi sendiri, prinsip eksklusi Pauli, nah pasangan Cooper ini kayak pasangan dansa yang bisa rame-rame di lantai dansa yang sama, keadaan kuantum energi terendah. Mereka bisa berkondensasi bareng-bareng jadi satu keadaan kuantum raksasa yang koheren. Nah, keadaan kolektif inilah yang bikin arus listrik bisa ngalir tanpa kehilangan energi sama sekali. Ini murni fenomena emergen, nggak mungkin dijelasin dari satu elektron dual. Proses ini juga melibatkan pematahan simetri spontan yang namanya gauge symmetry, di mana sistem secara kolektif milih satu fase kuantum bareng gitu. Wow, keren banget. Jadi keadaan kuantum raksasa ini ya, yang bikin mungkin ada teknologi canggih kayak kereta maglev yang bisa ngambang itu, atau mesin MRI di rumah sakit yang bisa lihat bagian dalam tubuh kita? Tepat sekali. Dua sitak utama superkonduktor berguna banget di situ. Pertama, ya kemampuannya bawa arus listrik gede banget tanpa panas. Itu bikin bisa dibuat elektromagnet super kuat. Penting buat medan magnet di MRI atau buat ngangkat kereta maglev. Kedua, ada efek Meissner. Superkonduktor itu aktif ngusir medan magnet dari dalamnya. Ini juga bantu buat levitasi. Selain itu, ada lagi fenomena terkait yang nggak kalah keren, namanya Josephson Junction. Ini kalau kita punya dua superkonduktor, terus dipisahin sama lapisan isolator tipis banget, ternyata pasangan Cooper bisa nembus atau tunneling kuantum gitu lewat lapisan ini. Efek ini ngasilin hubungan arus tegangan yang presisi banget dan terkuantisasi. Lagi-lagi efek kuantum makroskopis. Ini jadi dasar standar tegangan listrik internasional sama buat bikin squid, sensor medan magnet paling sensitif sedunia. Lalu ada lagi nih yang disebut di materi kita sebagai penemuan kesempurnaan kuantum, yaitu efek Hall kuantum. Apa sih yang bikin dia spesial banget sampai disebut sempurna? Ya, efek Hall kuantum atau quantum Hall effect QHE yang ditemuin Klaus von Klitzing dan dapat Nobel itu memang ajaib presisinya. Efek Hall biasa sih udah lama ya. Alirin arus listrik lewat lembaran konduktor tipis, misal arah X, kasih medan magnet tegak lurus arah Z, nanti muncul tegangan listrik melintang arah Y. Yang ditemuin von Klitzing itu begini, pada suhu super rendah dan medan magnet super kuat di material dua dimensi, hambatan Hall, rasio tegangan Y per arus X itu nggak berubah mulus kalau medan magnet diubah. Malah nilainya kayak kekunci gitu di serangkaian nilai datar atau Plato yang presisinya luar biasa. Dan nilai hambatan di tiap Plato ini selalu kelipatan bilangan bulat. 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari kombinasi konstanta alam fundamental, H per E kuadrat, konstanta Planck, H dibagi kuadrat muatan elektron E. Bayangin kayak tangga hambatan. Yang tinggi anak tangganya ditentuin sama hukum alam paling dasar. Yang paling bikin takjub, nilai presisi ini sama sekali nggak peduli sama detail materialnya, bentuk sampelnya, atau ada cacat kecil nggak di dalamnya. Bener-bener kuantisasi sempurna di skala makroskopis. Kayak meteran hambatan universal dari alam gitu. Tapi tunggu dulu. Tadi di awal kayaknya sempat disinggung deh kalau fenomena sempurna ini justru butuh sedikit ketidaksempurnaan atau impurities di materialnya. Itu kan aneh banget ya. Kok bisa cacat malah bantu bikin presisi gitu? Nah, inilah salah satu keindahan paradoks fisika benda padat dan emergence. Iya benar, kedengerannya aneh banget. Tapi ternyata ketidaksempurnaan atau cacat kecil di material itu justru mainin peran penting. Mereka itu fungsinya kayak penahan atau perangkap kecil buat elektron. Perangkap ini bantu menstabilkan keadaan kuantum elektron pada nilai energi tertentu yang pas sama plateo hambatan Hall tadi. Kalau nggak ada ketidaksempurnaan ini, elektronnya mungkin terlalu licin, dan plateonya jadi nggak kelihatan jelas. Sifat kuantisasi yang presisi ini juga disebut dilindungi secara topologis. Maksudnya apa?
Maksudnya, dia tahan banting terhadap gangguan lokal kecil. Analoginya gini deh, bayangin kita punya muk kopi, ada satu gagangnya kan, satu lubang. Muknya bisa kita penyokin dikit, bentuknya berubah, tapi selama nggak kita robek, dia bakal tetap punya satu lubang. Jumlah lubang itu sifat topologis. Nah, kuantisasi hambatan Hall ini sama kuatnya. Detail kecil dan ketidaksempurnaan nggak bisa mengubah nilai hambatan di plato, karena itu ditentuin sama struktur topologi global dari keadaan kuantum elektronnya. Dan ceritanya nggak cuma sampai situ ya, ada lanjutannya lagi. Efek Hall kuantum fraksional, yang katanya ada muatan listrik pecahan dan partikel super aneh namanya anyon. Betul sekali. Seolah-olah QHE yang biasa itu belum cukup aneh, penemuan selanjutnya oleh Sturmer, Tsui, dan Laughlin, dapat Nobel juga, nunjukin adanya plato tambahan lagi. Tapi ini muncul di kondisi yang lebih ekstrim. Medan magnet lebih kuat lagi, suhu lebih dingin lagi. Plato-plato baru ini nilai hambatannya bukan kelipatan bulat dari H kuadrat, tapi kelipatan pecahan. Misalnya 1/3 H kuadrat, 2/5 H kuadrat, dan seterusnya. Penjelasan teoretisnya dari Laughlin itu radikal banget. Dia bilang dalam kondisi ini, elektron-elektron itu interaksinya kuat banget, sampai mereka membentuk semacam quasi-partikel emergen baru yang bawa muatan listrik pecahan dari muatan elektron asli, misalnya E/3. Partikel aneh ini, yang bukan fermion kayak elektron, dan bukan boson kayak foton atau pasangan Cooper, dikasih nama anyon sama Frank Wilczek. Anyon ini punya sifat statistik kuantum yang eksotis banget. Kalau kita tukar posisi dua anyon, hasil akhirnya itu tergantung sama gimana jalur mereka saling melilit atau dikepang, braiding. Kayak ngepang rambut gitu, urutan kepangannya nyimpen informasi. Sifat topologis inilah yang bikin anyon jadi kandidat menarik buat bikin komputer kuantum masa depan yang tahan gangguan, komputasi kuantum topologis. Walaupun ya harus diakui, ngutang-ngatik dan deteksi anyon ini susah banget. Ini contoh dramatis lagi gimana interaksi kompleks bisa melahirkan entitas fisika yang benar-benar baru dan gak kebayang dari komponen awalnya. Wah, sungguh perjalanan yang bikin melek mata ya. Mulai dari jam bandul Huygens yang bisa ngobrol, sampai anyon dengan muatan pecahan yang bisa dikepang. Jelas banget pesan dari bab 8 ini. Ketika lebih banyak partikel ngumpul dan interaksi, dunia fisika itu bisa jadi berbeda secara fundamental. Prinsip emergence, pematahan simetri, renormalisasi yang nyaring detail, bahkan topologi. Semuanya nunjukin cara pandang baru ke materi. Jauh lebih dari sekedar jumlahin bagian-bagiannya aja. Tepat sekali. Pelajaran utamanya yaitu memahami gimana keteraturan dan kompleksitas muncul dari interaksi kolektif itu sama pentingnya, sama fundamentalnya, dengan memahami hukum dasar di tingkat paling kecil. Alam semesta ini nggak cuma dibangun dari bawah ke atas oleh partikel fundamental, tapi juga nunjukin adanya hukum baru, struktur baru, keindahan baru yang muncul di tiap tingkat kerumitan. Ada semacam kreativitas gitu ya di dalam hukum fisika itu sendiri pas diterapin ke sistem besar. Ini benar-benar ninggalin kita ya teman-teman pendengar dengan satu pemikiran yang dalam banget buat direnungin. Kalau hukum-hukum fisika baru yang efektif dan fundamental terus muncul di tiap skala kompleksitas dari dunia kuantum, ke material, mungkin sampai ke struktur kosmik raksasa, apa ini berarti? Ambisi lama fisika buat nemuin satu teori segalanya yang reduksionis banget, yang bisa jelasin semua dari satu set aturan paling dasar, mungkin perlu kita pikirin ulang ya. Jangan-jangan realitas fisika itu lebih mirip lapisan-lapisan hukum emergen yang saling nyambung masing-masing berlaku di wilayahnya daripada satu piramida tunggal dengan satu hukum pamungkas di puncaknya. Pertanyaan besar yang menarik buat dipikirin. Terima kasih banyak udah gabung bareng kami dalam penelusuran mendalam tentang gimana lebih banyak itu berbeda kali ini. Tetaplah penasaran, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.